Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Alifuddin, kelas 10 TKJ 6 SMK Buangan Pekanbaru. Kali ini saya membuat video praktek PPKN part 1. Lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Makna UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. 4 hal yang penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Yang kedua, pembatasan kekuasaan negara-negara, organ-organ negara. 3. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. 4. Mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. 1. UUD 1945 berlaku 18 Agustus 1945 sampai 1945 sampai 27 Desember 1949. Kedua, Konstitusi RI Serikat 1949 berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ketiga, UUD sementara 1050 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kelima, keempat, UUD 1945 Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan 1999 sampai sekarang. Penetapan UUD NRI tahun 1945 hasil perubahan. 1. Perubahan pertama tahun 1999 ditetapkan 19 Oktober 1999 pada sidang umum MPR 14 sampai 12 Oktober 1999. Kedua, perubahan kedua tahun 2000 ditetapkan 18 Agustus 2000 tahun 2000 pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga, perubahan tahun ketiga tahun 2001 ditetapkan 9 November tahun 2001 pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat tahun 2002 ditetapkan 10 Agustus 2002 pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1945. Sebelum perubahan: 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh. 16 bab 37 pasal 49 ayat 4 aturan peralihan. 2. Aturan tambahan. 3. Penjelasan. Sesudah perubahan: pembukaan, pasal-pasal 21 bab 37 pasal 170 ayat 3 pasal aturan peliharaan. 2. Pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. A. Kekuasaan legislatif, lembaga pembuatan undang-undang. 1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR singkatannya. Adapun wewenang MPR mengubah dan menetapkan UUD NRI tahun 1945. Melantik presiden atau wakil presiden hasil pemilihan umum.
memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau calon presiden dan wakil presiden atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersama dari dua pasangannya, calon presiden dan wakil presiden tersebut, dan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Sesudah amandemen MPR menjadi lembaga tinggi negara, sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua, itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi DPR berdasarkan UU nomor 17 tahun 2014. Fungsi legislatif yaitu membentuk UU. Fungsi anggaran yaitu membahas dan memberikan petunjuk atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan UU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilu. Jumlah anggota DPR adalah 560 orang. Masa jabatan DPR 5 tahun, berakhir bersamaan dengan anggota DPR baru mengucapkan sumpah atau janji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Aman Alifuddin, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.